Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video konseling individu dengan tema kurang percaya diri saat presentasi dan bicara di depan umum dengan teknik cognitive behavior therapy. Stay tune! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk. Silakan duduk. Oke, baik. Selamat siang. Dengan siapa kalau boleh tahu? Siang Bu, dengan Sufiatul Karimah. Oke, baik. Bagaimana perjalanannya ke sini, Sufi? Baik Bu, alhamdulillah lancar. Oke, apakah tadi ada hambatan? Enggak Bu. Oke, tadi sebelumnya dari mana? Apa langsung ke sini? Ya dari rumah langsung ke sini. Oke, baik. Sebelumnya, apakah hari ini Sufi sudah melakukan hal positif? Belum Bu. Oke, baik. Jadi, seperti Sufi datang ke sini dengan tidak ada hambatan, itu sudah termasuk hal yang positif. Oke, baik. Tadi kan Sufi sudah memperkenalkan diri. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Putri sebagai guru bimbingan dan konseling. Jadi mungkin Sufi datang sini sudah tepat untuk melakukan konseling. Oke, baik. Sebelumnya Sufi sudah tahu belum kalau konseling itu apa? Sudah Bu. Oke, boleh disebutkan apa? Tapi lupa. Oke, baik. Saya jelaskan dulu ya tentang konseling individu itu apa. Oke, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor untuk seseorang yang mengalami masalah atau membutuhkan bantuan seperti Sufi yang biasa kita sebut klien. Oke, jadi di konseling ini ada beberapa asas yang harus Sufi ketahui. Apakah sudah tahu? Tahu. Ada asas kerahasiaan, Ya. asas keterbukaan, dan asas kesukarelawan. Oke, baik. Apakah sudah tahu dari berbagai asas tersebut? Apakah Sufi sudah tahu kalau asas kerahasiaan itu apa, kesukarelawan itu apa? Belum Bu. Jadi di konseling ini ada beberapa asas yang harus diketahui, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, itu kemudian ada asas kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan ini yang Sufi bercerita dengan saya sebagai konselor, Sufi tidak perlu takut akan diceritakan pada pihak ketiga, pihak manapun. Dan kemudian ada asas keterbukaan, di mana Sufi harus bercerita dengan terbuka kepada saya agar saya mengetahui masalah yang Sufi hadapi. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Sufi bercerita dengan sukarela. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Sudah Bu. Oke, dalam sesi konseling ini biasanya berlangsung selama 15 sampai 30 menit. Apakah Sufi siap dengan asas dan waktu ini? Siap Bu. Oke, baik. Sekarang boleh ceritakan permasalahan atau perasaan yang Sufi hadapi sekarang. Saya itu kurang percaya diri ya Bu, saat presentasi, terus saat menjawab pertanyaan dari guru, dan saya juga tuh merasa minder ketika saya tampil di depan kelas tuh takut teman-teman mengejek saya gitu Bu. Saya juga merasa insecure dengan teman-teman yang merasa akademiknya tuh lebih, sedangkan saya tuh kayak lebih rendah gitu Bu. Oke, baik. Kita akan membahas apa yang bikin kamu kurang percaya diri. Apakah Sufi biasanya pikiran dan perasaan seperti apa sih yang waktu presentasi atau saat ditanya guru saja? Saya tuh tegang ya Bu, habis itu saya gemetar. Seperti saya pas ditanya oleh guru, terus saya menjawab pertanyaan itu dengan deg-degan, gemetar. Sama halnya saat saya presentasi gitu Bu. Oke, baik. Itu perasaan gemetar seperti itu sebenarnya wajar sih, grogi ya. Tapi sampai takut dan lupa materi-materi yang sudah dipelajari itu ya bikin kurang percaya diri ya. Iya Bu. Dan saya tuh lebih minder gitu kalau ngerasa teman-teman tuh di saat presentasi atau menjawab pertanyaan dari guru itu mereka lebih yakin dan mereka tuh merasa kalau mereka tuh lebih jago dari saya gitu Bu.
Oke, baik. Apa pikiran negatif yang sering muncul pada saat itu? Boleh diceritakan? Saya tuh selalu berpikiran kalau saya itu pasti salah, dan saya juga selalu berpikir kalau saya salah, teman-teman itu pasti mengejek saya, ngetawain saya, dan saya tuh nggak sebaik mereka gitu loh. Nah, jadi pikiran-pikiran ini yang sering membuat Sufi makin parah ya. Oke, yuk Sufi kita pelajari apakah ini benar-benar fakta atau hanya perasaan atau pikiran-pikiran Sufi aja. Iya. Oke, baik. Ini ada workshop, coba lihat dulu. Oke, jadi di situ Sufi diminta untuk mengisi atau menulis sesuai dengan kondisi yang dialami Sufi saat ini. Oke, tujuan dari workshop ini adalah untuk mengenali konseling, mengenali pikiran negatif dan atau pikiran yang otomatis muncul untuk mengevaluasi bukti yang mendukung dan menentang pikiran tersebut serta menggantinya dengan pikiran yang lebih positif lagi. Baik Bu. Ini boleh diisi sekarang ya? Boleh, silakan diisi. Baik Bu, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang Sufi sudah mulai memahami ya bahwa pikiran negatif sering berlebihan dan tidak didasari fakta yang kuat ya. Oke, baik. Sekarang Ibu mau nanya nih, Sufi pernah nggak sih beneran salah? Terus teman-teman tuh ngajak Sufi gitu? Tidak sih Bu, mereka tuh malah biasanya kayak jadi bahan bercanda aja menurut saya sih. Oke, berhasil Sufi pernah di kelas berhasil menjawab dan tidak grogi? Pernah sih Bu, tapi saya terus mencoba untuk berpikir gini, misalkan ketika saya ditanya oleh guru ya, saya tuh udah meyakinkan pada diri saya kalau saya tuh bisa menjawab, udah yakin. Tetap ada rasa grogi dan takut salah, takut diketawain sama teman-teman gitu tuh. Oke, jadi berpikir pasti saya ini salah, saya ini tidak bisa, itu bukan berarti benar ya. Iya Bu, saya juga menurut saya sendiri ya, saya itu terlalu fokus pada hal negatif tersebut. Oke, baik, kita sekarang akan mengubah bagaimana pikiran negatif tersebut diubah menjadi hal yang lebih positif. Dan itu dengan pemikiran yang lebih positif dan realistis juga. Misalnya, Sufi, kamu bilang saya sudah latihan, jadi saya bisa lebih percaya diri. Seperti itu. Saya sudah belajar, jadi kenapa harus takut salah? Bagus, coba ucapkan keras-keras sekali lagi. Saya sudah belajar dengan baik. Saya jadi lebih percaya diri. Hebat. Ingat, ini setiap mau tampil ya. Ya, Bu. Sekarang kita coba latihan role play seperti di kelas. Saya jadi guru, kamu yang menjawab pertanyaan dengan pikiran positif. Gimana perasaan kamu setelah latihan, Sufi? Saya merasa lebih percaya diri sih Bu, dan saya sebenarnya masih agak deg-degan, tetapi akan lebih berani coba selanjutnya tuh. Oke, baik. Itu progres yang bagus. Latihan adalah kunci. Selain itu, coba mengatur pernapasan dalam-dalam agar menenangkan diri saat cemas atau gelisah, serta bisa juga dengan latihan berbicara di depan cermin ya, Sufi. Oke, berpakaian rapi dan jaga selalu kebersihan. Penting juga berhenti membandingkan diri kamu dengan teman-teman. Ingat, grogi itu biasa, tapi jangan sampai berhenti berusaha. Itu progres yang bagus ya. Latihan adalah kunci. Selain itu, coba kamu mengatur pernapasan dalam-dalam agar menenangkan diri saat kamu cemas atau grogi ya, Sufi. Serta bisa juga kamu dengan latihan bicara di depan cermin juga, dan berpakaian rapi dan selalu jaga kebersihan. Dan penting juga kamu berhenti untuk membandingkan diri kamu dengan teman-teman, membandingkan prestasi kamu dengan teman-teman. Ingat, grogi itu biasa, tapi jangan sampai untuk berhenti berusaha. Oke, baik. Hari ini kamu sudah belajar banyak ya. Berhasil ubah pikiran negatif menjadi positif. Sudah latihan jawab pertanyaan dan lebih percaya diri walau masih merasa deg-degan. Oke, untuk tugas di rumah coba pakai pikiran positif waktu belajar atau mau tampil, latihan bicara di depan cermin dan coba terapkan kebiasaan baru yang sudah kita bahas yang tadi. Baik Bu.
Oke, kita lihat progres kamu lagi di sesi berikutnya. Ibu bangga dengan usaha dan keberanian kamu hari ini. Oke, terus semangat ya. Ingat setiap langkah kecil itu bagian dari usaha dan keberanian kamu hari ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya lebih paham dan ingin mencoba terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Oke, baik. Sampai ketemu lagi ya, Sufi. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.